mereka tolong tulis di kertas 1 sampai 36. Honga, banyak kartu yang ditebar di atas meja. Akankah sang misteri gas menikah di tahun depan? Oke pemirsa, langsung saja kita menuju ke ahli yang pertama, Honga. Selamat malam Honga. Selamat malam Mas Robi. Selamat datang kembali dan bertugas untuk mengungkap sosok di balik tirai Sukma malam hari ini. Silakan. Saya kocok kartunya dulu ya Mas Robi. Iya. Pada masa lampaunya kelihatan karirnya itu cukup cemerlang, cukup bagus. Tapi pada saat sekarang itu jatuh. Jadi saat ini tuh bisa dibilang karirnya tuh nggak bagus sama sekali. Berkesulitan dia untuk bergerak. Satu hal yang saya langsung kelihatan dari kartu pertama. Malam ini kita mempunyai kartu ini. Aura gelap. Wow. Sesuatu energi gelap yang menyeliputi misteri gas kita. Dikirim atau dia sendiri yang membuat? Sebenarnya ini kalau saya lihat bukan baru sekarang loh. Tapi ini ada jatuhnya di kartu yang masa lalu. Sudah lama. Mungkin sampai sekarang itu masih berpengaruh. Lalu kalau kita bicara masa depan ya. Kalau saya lihat apa yang dia dulu lakukan pada masa lalu, karir yang masa lalunya, itu mungkin di masa depan menjadi jadi bukan hal yang sama tapi akan berubah. Maaf Mas Robi, saya dengar lagi nih bahasa Hungaria, jadi ngomonganku ini sebentar ya, sebentar. Jadi bisa nanti berubah profesi kalau dia mau meningkat lagi, mau naik lagi, dia harus merubah profesinya menjadi profesi yang baru. Tidak bisa yang dulu. Honga melihatnya kalau dulu profesinya apa ya? Sepertinya dia orang apa artis. Artis. Bukan pemain sinetron kali ya. Pemain sinetron mungkin ya. Oke, berarti ada kemungkinan naik. Orang yang di depan publik lah ya. Cuma sekarang memang dia merosot dan sepertinya tuh mau seperti kayak dulu lagi tuh susah. Iya, maaf Honga. Iya. Kepemerosotannya ini apakah juga akibat dari aura gelap yang menurutku dikirimkan? ada banget pengaruhnya dari situ. Wow. Ada. Sebenarnya banyak hal yang terjadi kalau saya lihat di masa lalunya. Ada juga dia mengalami banyak sedih juga, banyak kebingungan juga. Terus karena stuck, ini saya punya kartu stuck kan untuk masa lalunya. Ya. Jadi itu untuk membangun kembali tidak mudah sekarang ini. Aku coba klarifikasi. Nah saya lihat, ya, maaf Mas Robi, dia kan kalau kita masih umur 20 tahun kan lebih gampang ya. Karena waktu juga mungkin kan. Kalau ini sudah larut lah ya. Usianya sudah... Ya, lebih lah lebih. Saya nggak mau sebut lah. Oke, ya udah. Honga, Pasti aku coba tanya tahu, dulu deh sama misteri guest kita. Siap. Selamat malam misteri guest. Selamat malam. Ya, selamat datang di Sukma. Saya ingin bertanya sama misteri guest berdasarkan apa yang dibaca oleh Honga tadi. Apakah memang merasa punya seseorang yang dendam sama diri kamu sehingga melibatkan ilmu hitam? Menurut saya pasti adalah yang sakit hati sama saya karena saya tinggalin dia dan dia udah serius mau nikah sama saya. Pasti dia sakit hati. Tapi kalau sampai dia mempergunakan ilmu hitam untuk menjatuhkan hidup saya dan membuat saya hidupnya tidak baik, nah itu saya nggak berani sujun. Oke, tapi mohon maaf ini saya coba klarifikasi aja apa yang Honga lihat ya. Apakah memang sekarang ngerasa seperti karirnya sedang stagnan atau stuck gitu? Kalau masalah karir, alhamdulillah nggak pernah stop, selalu ada. Justru
kadang saya yang menolak karena kondisi kesehatan saya yang nggak bisa terlalu capek banget gitu. Oke, wow. Itu Oke, halangannya. makasih Misteri Guest. Kondisi Iya, kesehatan. itu halangan di badannya itu. Jadi kondisi Kondisi, kesehatannya ya, yang betul, gampang itu. sakitan, itu akibat aura gelap Menurutku itu? ya ada pengaruhnya. Oh my God. Sejak kapan sakit-sakitan kalau boleh Enggak tahu? sih, bukan sakit-sakitan, bukan sakit-sakitan, cuman saya punya sakit mah sama darah rendahnya kan sangat akut. Jadi kalau misalnya terlalu capek, kadang suka pingsan di lokasi. Cuman kalau sakit-sakitan yang lain, penyakit yang agak sedikit parah atau apa nggak ada. Cuman memang darah rendah itu yang membuat saya harus banyak istirahat kan. Kalau terlalu capek pasti kelingan, terus pasti pingsan. Terus saya punya mahnya kronis, kalau misalnya suka telat makan, saya muntah-muntah, terus juga langsung perlu infus. Aduh, kebayang gitu. Itu itu, aja kebayang. sih. Kalau untuk penyakit parah sih nggak ada gitu. Saya boleh tambahin ya. Ini sedikit pengetahuan saya ya. Iya, Honga. Jadi ketika kita kena sesuatu energi yang kita nggak usah sebut sekarang ilmu hitam, jangan dinamain gitu. Energi yang menyerang kita, energi gelap, itu selalu menyerang di bagian tubuh yang memang kita lemah. Contohnya saya suka migrain. Saya dikirim orang, ketika itu lama di badan saya, migrainku itu menjadi 10 kali lipat daripada normalnya. Harusnya Menyerang titik lemah kita ya, Honga? Jadi dia pastinya nyerangnya titik lemah kita. Duh. Kenapa seperti itu? Karena dengan itu kan kita tidak menyadari cepat. Pasti kita mikir, oh ya, saya punya sakit mah. Nah, saya memang bermasalah. Oke. Atau misalnya saya, oh ya, saya sebut apa ya, saya batuk. Tapi mungkin kadar batuknya itu harusnya hanya 10%. Jadi Ketika kita kena seperti itu, menjadi 80%. berarti sang pelaku tahu banget nih kondisi dari korban ya, dari misteri guest kita. Berarti sang pelaku tahu banget kalau titik kelemahannya adalah dari si lambung gitu. Nggak usah sang pelaku tahu, Mas Robi. Tapi mungkin yang mengerjai itu pasti tahu. Oh gitu. Karena kan yang mengerjakan, yang membenci dia itu hanya meminta. Yang mengerjakan kan bukan dia. Oke. Tapi orang lain. Orang lain itu pasti mengecek dulu nih di mana nih kira-kira nih lemahnya nih. Oke, Honga Gitu. untuk sementara terima kasih banyak. Ya, Silakan sama-sama. kembali dikenakan headphone-nya. Ya. Ini artinya pemirsa ada keterlibatan sebuah energi gelap yang membuat sang misteri guest sakit-sakitan sehingga mengakibatkan karirnya sekarang sedang tidak bergerak kemana-mana ya, sangat disayangkan. Honga. Ini saya mau lihat dari Lilin ya. Percintaan masa depan, percintaannya. Ya, Ya. oke. Ada berapa pengaruh yang untuk masa sekarang dari yang perceraian itu. Jadi kalau saya lihat misteri guest ini sekarang tidak ada dalam pernikahan yang resmi, tapi dia punya pasangan. Dia pengen mempunyai rumah tangga lagi, cuman dia memikirkan benar nih, jangan sampai salah lagi gitu. Lalu fansnya banyak sekali ya. Yang deketin dia tuh lumayan banyak, yang senang sama dia. Dia cantik kayaknya bener. Penampilannya juga orang yang cantik dan berkelas gitu, kalau saya lihatnya gitu. Kan dia sudah punya anak, jadi berharap orang itu nanti ya akan menerima anak-anaknya juga. Dia kalau saya lihat akan ada lagi pernikahan yang resmi. Amin. Itu sebentar Mas Robi, saya minta bantuan kartu ya untuk angka ya. Jatuhnya angka 3 atau 4. Angka 3 atau 4 kalau di kartu bicara angka itu sebenarnya bisa menggambarkan bulan, tahun atau tanggal. Misalnya pada tanggal 3 kapan gitu dia akan menikah resmi gitu. Jadi kalau saya lihat kayak bukan mencari suami untuk dirimu, tapi mencari bapak sebenarnya gitu. Kayak kalau di sini memang saya lihat ada energi negatif yang memang kirim ke dia juga ada. Lumayan lengkap. Ada juga yang kayaknya dia pakai juga ya. Tadi sudah ditarik sama Mbah. Oh, oke. Yeah.
Jadi ada lumayan komplit kalau ini. Gitu. Tapi Honga, ini siapapun yang mengirimkan nanti mungkin di pembacaan ketiga nanti kita akan lihat ya. Iya bisa. Mungkin Honga bisa bantu. Yang penting nanti. menurut saya sih happy ending. Angka tolong tulis di kertas 1 sampai 36. Honga, banyak kartu yang ditebar di atas meja. Akankah sang misteri guest menikah di tahun depan? Banyak kartu yang sudah disebar dan ditebar di atas meja Honga. Saya di sini mau bicara kesehatan dulu ya, tentang kesehatannya dia dulu. Semua penyakit itu berawal dari pikiran. Itu sebetulnya satu pesan yang menurutku penting. Yang di sini kelihatan itu kan darah perut. Yang sudah tadi juga dia waktu awal sebut itu lumayan. Perut itu kenapa sebetulnya? Perut itu selalu berhubungan, perut ada di cakra sini, solar plexus chakra, itu selalu berhubungan dengan keinginan-keinginan yang kita ingin capai. Coba sedikit misalnya dalam percintaan, saya yakin dia akan menikah resmi dan itu memang sudah jodohnya dari Tuhan, jadi jangan pernah khawatir. Gitu. Lalu ada di sini peredaran darah yang tidak lancar di bagian kepala ya. Itu arti spiritualnya adalah saat kita masih suka merasa bingung dan emosi gara-gara emosi. Tapi yang saya lihat pada di tahun depan nanti itu dia kadar emosinya tuh sudah jauh berbeda. Jadi akan menurun, tidak seperti sekarang ini. Jadi ada satu perubahan yang akan baik. Kalau tentang karir yang tambahannya adalah bahwa ini ada sesuatu yang seperti ditunggu-tunggu. Ini karir. Ya Honga. Kartu Honga, amplop. lanjut aja, aku Oke. cuma pengen tahu kartu. Jadi satu berita yang dia tunggu-tunggu, semoga akan ada berita baik. Lalu ada bahwa di tahun depan pada bulan 1, 2, 3, 4. Pada bulan April, akhir Maret atau April itu akan ada sesuatu kejadian yang sangat menguntungkan dia. Dan menurutku saya mengerti dia pengen menikah dengan orang yang mampu dan mungkin sudah lebih mau mengandalkan laki-laki ya, capek mungkin juga. Tapi dia masih banyak sekali kesempatan loh. Sampai 4 tahun ke depan itu kesempatannya masih banyak. Lalu ada satu lagi dong. Dia punya keuntungan juga di dalam kalau misalnya dalam karirnya dan kalau bisnis, bahwa ketika dia bicara itu orang jadi yakin, dia bisa meyakinkan orang. Ya. Bukan hanya penampilannya aja, ya bayangan saya nih ya, sepertinya memang orang yang berkelas ya, dan ketika dia bicara itu menguntungkan dia sekali. Bisa mencuri hati banyak bisa orang menguntungkan, ya. Betul. Oke. Karena dia bicaranya meyakinkan. Ya.